Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barus merupakan sebuah kota tua yang berada di pesisir Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Berjarak lebih kurang 290 km dari kota Medan dan juga membutuhkan waktu sekitar 2 jam perjalanan darat dari kota Sibolga. Barus juga dikenal dengan nama lain bernama Pancur. Kemudian diubah ke dalam bahasa Arab menjadi Fansur. Nama Barus ini juga muncul di dalam peradaban Melayu lewat penyair sufi terkenal bernama Hamzah Fansyuri. Sejak zaman dahulu, kota Barus dikenal sebagai penghasil kamper atau kapur barus. Seperti yang kita ketahui, kamper berasal dari getah tanaman kapur yang hanya tumbuh di Indonesia. Hal ini yang menjadikan Barus sebagai tempat persinggahan para pedagang-pedagang serta saudagar-saudagar dari seluruh dunia. Dalam literatur sejarah disebutkan bahwa Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi di Barus, yang kala itu masih masuk wilayah Kerajaan Samudra Pasai, sehingga menjadikan Barus sebagai kota emporium dan pusat peradaban pada abad pertama sampai ke-17 Masehi. Masuknya Islam pada abad ke-7 Masehi di Barus menjadikannya sebagai pintu masuk penyebaran Islam tertua di Indonesia, jauh lebih tua daripada sejarah Wali Songo yang menyebar pada abad ke-14. Dalam sebuah buku yang berjudul Barus 1000 tahun yang lalu, yang ditulis oleh seorang arkeolog Prancis bernama Claude Guillet dan juga dibantu oleh beberapa penulis lainnya, menyebutkan bahwa Barus termasuk ke dalam golongan kota-kota kuno yang terkenal di seluruh Asia sejak abad ke-6 Masehi. Masuknya para utusan di zaman kekhalifahan ke Barus ini bertujuan untuk menyebarkan Islam di Indonesia. Dibuktikan dengan banyaknya dijumpai makam-makam para ulama, sehingga menjadikan Barus sebagai kota wisata religi yang sering dikunjungi di Sumatera Utara. Berbicara tentang jejak-jejak sejarah Islam tertua di Indonesia yang ada di kota Barus, berikut ini akan kami paparkan beberapa fakta sejarah keislaman yang ada di kota ini. Di antaranya, Makam Papan Tinggi, yaitu makam yang dibuat di tahun kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Salah satu magnet wisatawan berkunjung ke kota ini adalah untuk ziarah ke makam Papan Tinggi. Terletak di Desa Pananggahan, Kecamatan Barus. Makam tersebut berada di ketinggian lebih kurang 200 meter dari permukaan laut dan ditempuh dengan menaiki sekitar 800 anak tangga. Makam tersebut memiliki batu nisan yang besar dan tinggi. Panjang dari makam tersebut diperkirakan lebih kurang 7 meter. Pada batu nisan tersebut tertulis nama Syekh Mahmud fil Hadratul Maut dari Yaman yang ditarikhkan pada 34 Hijriah sampai dengan 44 Hijriah, di mana pada masa itu adalah masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Selain makam panjang, di dalam lokasi tersebut juga terdapat 5 makam lain yang menurut cerita adalah makam keturunannya. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, banyak utusan khalifah terutama dari Yaman yang melakukan ekspansi ke Asia. Kala itu Barus menjadi tempat persinggahan dikarenakan lokasinya yang berada berhadapan langsung dengan samudra lepas. Selain makam Papan Tinggi, di Barus juga terdapat lebih dari 200 makam yang terletak di atas perbukitan Desa Daka, Kecamatan Barus. Makam tersebut disebut dengan perkomplekan makam Mahligai.
Salah satu makam tertua yang ada di sana adalah makam Tuan Syekh Rukunuddin, wafat tahun 672 Masehi atau 48 Hijriah abad ke-7 Masehi. Beliau wafat dalam usia 102 tahun. Selain itu, Barus juga diresmikan sebagai titik nol pusat peradaban Islam Nusantara. Pada tanggal 24 Maret 2017 lalu, bertepatan di hari Jumat, Presiden Joko Widodo meresmikan Tugu Titik Nol Pusat Peradaban Islam Nusantara di Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Tentu saja hal tersebut menandakan bahwasanya pentingnya peranan dan sejarah Barus di dalam penyebaran agama Islam ke Nusantara. Pembangunan tugu tersebut diprakarsai oleh organisasi Jamiah Batak Muslim Indonesia atau JBMI. Itulah tadi sekilas ulasan kami tentang Kota Barus, kota yang menyimpan segudang sejarah dan juga fakta-fakta tentang penyebaran Islam di Nusantara. Semoga dengan menonton video kami ini semakin bertambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang jalanan.